Oke teman-teman semua, kembali lagi di Shiba XH Army Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai update dari event 15 November ya. Di beberapa medsos dari iCash maupun Bitcoin ABC sudah dirilis, sudah diposting ya, mengenai network upgrade hasil dari event itu, dimana seperti yang kemarin kita bahas itu hanya menaikkan versi dari anunya aja ya, node operatornya menjadi 0.24.5. Jadi node ini node-nya Bitcoin ya, bukan iCash. iCash itu hanya protokol itu saja, redenominasinya aja. Tapi blockchain asalnya itu Bitcoin ya. Nah ini feature and fixes-nya, hal-hal apa yang di upgrade, yaitu get-peer-nya itu dikembalikan ke connection type. Terus juga add node-nya itu di remove ya, atau dirilis. Terus kemudian deprecated RPC di di setting kembali ke manual. Jadi ini gunanya untuk apa? Gunanya ini adalah untuk pengembangan dari Bitcoin ABC-nya itu sendiri ya. Dari termasuk nanti miningnya ya, terus kemudian bisa juga staking ya. Itu nanti dikonversikan ke iCash ya semuanya. Ini hanya induknya saja, Bitcoin ABC. Bitcoin ABC itu sebetulnya masih ada ya teman-teman ya. Hanya saja yang diperdagangkan itu iCash, sudah dikonversi gitu ya, dikonversikan semua ke iCash gitu, sehingga nilainya menjadi berbanding lebih banyak ya, bandingannya lebih banyak. Dan ternyata memang keuntungannya lebih besar ya. Jika kalian dulu memegang Bitcoin ABC, itu kalian mendapatkan keuntungan 2 kali ya. Yang pertama adalah keuntungan dari iCash-nya sendiri, yang kedua adalah selisih dari redenominasi ya. Itu kemudian ini juga kemarin sudah saya bahas ya beberapa bulan yang lalu mengenai supply-nya, apakah di burn ya atau dibakar. Ternyata tidak akan membakar satu koin pun ya, satu iCash pun, XEC pun. Tetapi yang dilakukan adalah limitasi ya, terus kemudian rilis dari develop team hold ya. Jadi small amount. Jadi developer team itu masih hold beberapa ya. Kemarin kita juga sudah bahas ya, kira-kira developernya itu memegang berapa. Kita asumsikan kemarin itu kalau nggak salah 1 triliun ya, 1 triliun XEC, 1 triliun XEC. Tapi sebetulnya masih lebih ya, kemungkinan sih lebih ya. 1 triliun XEC untuk
bisa jadi untuk per satu orang ya. Jadi satu orang developer itu memiliki 1 triliun. Jika developernya itu ada 10, berarti ada 10 triliun koin, 10 triliun XEC gitu ya. Atau misalkan 20 ya lebih, atau mungkin juga tergantung pangkatnya ya. Developernya adalah tim leader seperti Amaury Sachet, terus juga beberapa developer lain ya, namanya siapa lupa saya. Di video yang sebelumnya juga sudah ada itu. Nah, ke depan seperti apa IKES keinginan turun ya IKES-nya menjadi 2,79 ya, kemarin 2,99 setelah di upgrade ternyata turun. Tetapi perlu kalian tahu, beberapa waktu yang lalu koin-koin yang lain itu sudah terbang ya, sedangkan IKES ini sempat turun ya, terus kemudian naik kembali hampir ke separuh dari perjalanan ATH-nya ya. Nah, kemungkinan itu akan kembali lagi mendekati ATH-nya, yaitu sebesar 6 rupiah ya, 6 rupiah atau 5 rupiah ya. Berarti masih sekitar ya 2 komaan lah, 2 rupiahan lebih lah nanti ya. Mungkin mendekati ke 4 mungkin ya, 4,5 atau bisa juga 3 lebih lah ya, 3,9 atau 3,5 gitu. Terus nanti perlahan-lahan naik dan kalau melihat dari trennya sendiri ini cenderung sideways ya, turun sedikit naik sedikit ya, sideways ya. Apakah itu bagus ya? Menurut saya sepanjang market cap dan juga volume perdagangannya masih stabil ya, masih tidak begitu turun jatuh ya dari yang angka sebelumnya. Misalkan ini turun volume perdagangannya 30% atau 50%, itu maka akan sangat mempengaruhi ya. Terus kemudian juga market cap-nya juga turun gitu. Maka yang terjadi ya akan jatuh kembali ke jurang ya. Apakah mungkin ya? Semua itu mungkin ya, apalagi ini kan Bitcoin KW istilah ya, Bitcoin Bitcoin turunan Bitcoin ya. Jadi tidak bisa sekuat Bitcoin, atau mungkin tidak bisa sebesar Bitcoin gitu ya. Jadi akan selalu di bawahnya, dan selisihnya ini kan ranking 51 ya, selisihnya kemungkinan ya masih akan segini gitu ya, selisihnya 50 ranking ya, dan juga market cap-nya mungkin 50 kali lipat, atau kalau Bitcoin kan 1000 ya, 1000 triliun ya, 17.000 triliun. Berarti berapa? 50 ke 17.000 berarti sekitar 2000-an ya, 2000 lebih ya. 5.000 kok 5.000, 3.000 kali ya teman-teman. Prospeknya berarti masih begini aja. Sulit memang untuk memegang
e-cash secara jangka panjang. Teman-teman kalau ingin yang lebih progresif, lebih naik ya, mungkin bisa memecah portofolio kalian ke koin yang lain ya, sehingga nanti pergerakan aset kalian itu bisa lebih kencang gitu ya. Saya pribadi juga tidak hanya memegang e-cash saja, tidak hanya memperdagangkan e-cash, saya holder sekaligus trader ya. Jadi e-cash ini mungkin ya selain untuk bahan riset, karena channel ini kan mengutamakan dua ya, Shiba Inu dan juga e-cash. Jadi kemungkinan ke depan ya masih saya akan mengulik-ngulik, terus juga update mengenai berita baik dari internal developer maupun dari hal-hal yang menyangkut eksternalnya gitu ya. Terus kemudian saya juga ingin membahas mengenai arah dari pangsa pasar e-cash ya, atau Bitcoin ABC ya. Bitcoin ABC ini kalau kalian cermati itu banyak influencernya itu yang yang baru-baru ini ya, itu di Turki dan juga di Korea. Kita lihat ini PN. Oke. Ini kita lihat ya. Jadi e-cash ini kemarin di Brasil juga. Brasil ini salah satu targetnya e-cash ya. Ini Brasil, terus kemudian Indonesia nggak termasuk ya. Kemudian ini South Korea, nggak tahu ya kenapa kok developernya membidik itu ya. Turki mana Turki sama Turki ini teman-teman. Ini yang akan dibidik lebih influencernya. Terus juga India nggak terlalu sih, cuman India juga masuk radarnya ya. Amerika jelas, tapi nggak terlalu juga sih. Yang difokuskan memang ini Brasil, Turki, sama South Korea. Sekitarnya. Jepang sih sebenarnya nggak terlalu ya. Nah ini udah ada sekitar 139 ya holder. Ini umum ya, bukan bukan tertentu, tetapi semua holder dari Bitcoin sampai ke yang koin paling receh gitu ya. Itu nomor 1 India. Jadi India itu semua koin masuk gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian memperhatikan di YouTube aja lah, nggak usah atau di medsos juga banyak ya. Di Twitter atau di mana mereka juga mengkomen-komen Elon Musk, bahkan ya Elon Musk dan para army koin itu juga mereka mencoba untuk menginfluence ya. Kalau Amerika jelas, Amerika ini sumber dari segala sumber kripto ya, dan juga negara-negara di sekitaran benua Amerika ya, Amerika Utara, Amerika Selatan itu juga sangat-sangat kriptoholik gitu ya. Nah untuk Rusia ini belum begitu jelas, tetapi tinggi juga ya. Ini kemungkinan ini diotaki oleh mafia atau cukong. Jadi mereka fokusnya itu mengebom gitu ya, menaik dan turunkan. Ya memang ini sangat dibutuhkan sih. 11% population, dia memiliki kekuatan 173. Kalau di
India 100 juta. Ini Rusia 17 juta aja, 17 juta kekuatannya. Kalau di Amerika 27 juta kekuatan dari itu ya. Turun Brasil 10 juta holder. Ini kemungkinan lebih dari ini ya kemungkinan ya. Tapi ini hanya perkiraan sampling aja, kemungkinan nggak sampai 100% akurat, kemungkinan bisa lebih ya, bisa lebih 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari ini ya. Tapi kita lihat kekuatan ini sangat-sangat mempengaruhi di dunia perkriptonan ya. Indonesia itu juga ranking 7, ini juga cukup kuat ya, ada sekitar 7 juta orang ya, 7 juta holder yang mungkin mayoritas ya cukong juga ya, cukong juga, yang mana sangat-sangat mempengaruhi pasar kripto lokal ya Indonesia ya, seperti WSPP atau lain-lain ya, FX terus lainnya, itu juga sangat-sangat mempengaruhi ya. Ukraina, Filipina juga ternyata nomor 11, Malaysia nggak begitu berpengaruh ya. Dan juga UK juga nggak terpengaruh ya. Thailand. Jadi yang Asia Tenggara ini, Filipina, Thailand ini sama Indonesia itu cukup berpengaruh ternyata, kriptoholiknya ya. Dan negara-negara lainnya nggak terlalu ya, kecil-kecil aja. Kita lihat El Salvador ada El Salvador mana? El Salvador belum masuk kayaknya. Coba kita El Salvador. Tidak ada. Oh, tidak ada. Berarti memang belum dimasukkan ya. El Salvador itu kan kalau nggak salah penduduknya ada 5 juta. Holdernya itu kan udah meresmikan Bitcoin sebagai pembayaran negara ya. Tapi di sini belum ada. Mungkin nanti diupdate lagi. Itu pangsa pasarnya dari IKES, ada ini Korea, Turki, Brasil, India, USA. Terus kemudian ke depan, tahun depan seperti apa, kemungkinan akan di upgrade lagi jelas. Kalian bisa memantau di ini ya blognya. Kalau upgrade itu blockchain dan anak turunannya itu di Bitcoin ABC. Tapi kalau yang IKES-nya sendiri, IKES-nya itu upgrade alat tukarnya ya. Alat tukar alat pembayaran maksudnya, alat tukar, alat pembayaran, dan juga transaksinya menggunakan IKES. Apakah Bitcoin ABC masih bisa dipakai? Masih, cuman mungkin dari servernya akan secara otomatis yang diperjualbelikan akan dikonversikan ya. Kalian punya Bitcoin ABC, tapi nanti otomatis nanti langsung dikonversikan ya, jika masuk ke wallet gitu ya, kan otomatis. Atau pas mau menjual ke beberapa exchanger, meskipun masih ada ya kayaknya yang belum rebrand dan redenominasi ke IKES ya, masih ada mungkin exchanger yang kecil-kecil mungkin belum melakukan rebranding ke IKES, sehingga masih utuh gelondongan Bitcoin ABC gitu ya.
Oke, mungkin itu aja ya, nggak ada yang menarik. Kemarin saya bilang akan ini ternyata masih updatean yang selanjutnya ya, ini masih proses karena belum selesai. Mereka hanya mengupdate nodes dari Bitcoin ABC aja, nggak sampai ke eCash-nya ya. Cash Fusion dan juga Avalanche-nya ternyata belum ada konfirmasi ya. Itu aja teman-teman, terima kasih. Jangan lupa terus memantau pergerakan eCash jika kalian holdernya ya, dan juga jika turun kalian bisa nyerok gitu ya, atau kalian ingin langsung menjual trading short term ya silahkan saja. Semua resiko ditanggung kalian masing-masing ya. Thank you.